Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 terdiri dari Iin Oktarina, Jubaiti Asmalina, Nyimas Meriani, Nyimas Yuliani, dan Pebi Trilina. Saya, Nyimas Yuliani, mewakili kelompok 4 akan mempresentasikan pembahasan materi tentang pembelajaran PAIKEM. Apa itu pengertian dari pembelajaran PAIKEM? Apa ciri-ciri dari pembelajaran PAIKEM? Apa tujuan dari pembelajaran PAIKEM? Apa saja prinsip-prinsip pada pembelajaran PAIKEM dan apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran PAIKEM? Semuanya akan kami kupas tuntas dalam presentase hari ini. Kita mulai dari pengertian PAIKEM. PAIKEM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jadi pembelajaran PAIKEM itu adalah pembelajaran yang membuat siswa itu mengalami, menghayati, dan membuat siswa itu menarik pembelajaran dari pengalaman itu, dari pengalaman diri, perasaan, dan pemikiran. Yang intinya pembelajaran PAIKEM itu mendorong siswa untuk berpikir kreatif, inovatif, membuat siswa aktif dalam belajar, sehingga pembelajarannya efektif dan tentunya menyenangkan. Hal itu yang sangat diperlukan oleh siswa ya. Oke, kita lanjut. Intinya adalah pembelajaran PAIKEM itu komponennya ada komunikasi, interaksi, pengalaman, dan pada akhirnya ada refleksi. Jadi komunikasi itu dalam pembelajaran PAIKEM itu ada komunikasi di dalam kelas itu, misalnya mengutarakan pendapat. Secara otomatis ada interaksi antara guru dan siswa atau siswa dan siswa. Dari pembelajaran yang terlaksana itu berarti siswa mengalami, artinya ada pengalaman. Kemudian direfleksikan dari hasil pengalaman tadi, apa yang didapat dari yang dipelajari tadi. Intinya adalah intisari atau rangkuman dari apa yang dipelajari tadi, ada reviewnya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke tujuan PAIKEM. Tujuan PAIKEM itu untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang efektif, yang menyiapkan siswa dengan berbagai macam kriteria, tidak hanya pengetahuan saja, tapi sikap dan keterampilannya. Misalnya ya, seperti tadi kan, komunikasi, mengutarakan pendapat. Artinya apa? Artinya ada keterampilan dia untuk mempresentasikan di depan teman-temannya, seperti itu ya. Jadi dia ada terampilnya, ada sikapnya, diskusi kelompok, dia ada sikap untuk bekerja sama, seperti itu. Oke. Jadi ciri-ciri pembelajaran PAIKEM adalah pembelajaran mengaktifkan siswa, mendorong kreativitas siswa, pembelajaran efektif, dan pembelajaran menyenangkan utamanya bagi siswa. Jadi ciri-ciri pembelajaran PAIKEM itu intinya adalah siswa tersebut aktif, dia punya pemikiran yang kreatif, dia inovatif, dan pembelajaran itu efektif serta sangat menyenangkan oleh siswa. Itu pembelajaran PAIKEM. Oke, prinsip PAIKEM. Di sini ada 4 prinsip PAIKEM. 1. Proses interaksi, 2. Proses komunikasi, 3. Proses refleksi, dan 4. Proses eksplorasi. Interaksi artinya ada interaksi yang secara aktif antara guru dan siswa atau siswa dan siswa. Intinya di kelas itu ada suasana yang aktif dalam belajar tersebut. Kemudian yang kedua, proses komunikasi. Dari interaksi tersebut ada komunikasi baik itu guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Misalnya dengan mengutarakan pendapat, diskusi tanya jawab, ada yang memberi pertanyaan ya, seperti itu. Kemudian eksplorasi, siswa mengalami dan melibatkan dalam pengamatan, pelaporan. Artinya dia betul-betul mengalami dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi dia tidak menerima saja, tapi dia juga mengalaminya. Kemudian refleksi itu mereview kembali, merangkum kembali, mengambil intisari apa yang dipelajari hari itu. Oke, kita lanjut ke hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran PAIKEM. Yang pertama, memahami sifat yang dimiliki anak, karena anak itu individu yang satu dengan individu yang lain berbeda.
mengenal anak secara perorangan, jadi ada pendekatan dari guru dan siswa tersebut. Gurunya melakukan pendekatan pada siswanya untuk mengidentifikasi karakteristik anak sehingga pelaksanaan PAIKM ini bisa berjalan dengan lancar. 3. Memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar. 4. Mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan memecahkan masalah. 5. Mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. 6. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. 7. Memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Dan 9. Membedakan antara aktif fisik dan aktif mental. Jadi bisa membedakan ya mana aktif fisik dan mana aktif mental. Oke, dalam perkembangan ada 3 model pembelajaran yang pada dasarnya mendukung konsep PAIKM ini. Apa saja? Yang pertama adalah pembelajaran kuantum, pembelajaran berbasis kompetensi, dan yang ketiga pembelajaran kontekstual. Pembelajaran yang mengacu pada kehidupan yang nyata. Itu pembahasan tentang pembelajaran PAIKM. Segala sesuatu pasti ada plus dan minus. Artinya pembelajaran PAIKM ini punya kelebihan. Di antaranya ini 1, PAIKM merupakan pembelajaran yang mengembangkan kecakapan hidup. 2, dalam PAIKM siswa belajar bekerjasama. 3, PAIKM mendorong siswa menghasilkan karya kreatif. 4, PAIKM mendorong siswa untuk terus maju mencapai sukses. 5, PAIKM menghargai potensi semua siswa. 6, program untuk meningkatkan PAIKM di sekolah harus tingkatkan kuantitas maupun kualitasnya. 7, peserta didik akan lebih termotivasi untuk belajar. 8, peserta didik dapat mengembangkan dirinya. 9, peserta didik tidak jenuh dengan pembelajaran di kelas. 10, peserta didik dapat memecahkan permasalahan dengan memanfaatkan lingkungan sekitarnya. 10, mental dan fisik peserta didik akan terasah secara optimal. Ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Berikut kekurangan dari PAIKM. 1, perbedaan individu siswa belum diperhatikan termasuk gender, laki-laki atau perempuan, sosial ekonominya, latar belakang keluarga ya maksudnya. 2, pembelajaran belum mengajarkan atau membelajarkan kecakapan hidup. 3, pengelompokan siswa masih dari segi pengaturan tempat duduk. 4, guru belum memperoleh kesempatan menyaksikan pembelajaran PAIKM yang baik. 5, pajangan sering menampilkan hasil kerja siswa yang cenderung seragam. Kemudian 6, pembelajaran masih sering berupa pengisian LKS atau lembar kerja siswa. Kemudian 7, guru harus menyiapkan pembelajaran yang lebih dari sekedar ceramah. 8, guru harus bisa mengcover semua kebutuhan siswa baik itu mental maupun fisik. Dan 9, sarana dan prasarana harus memadai sehingga sekolah-sekolah yang berada di daerah sulit untuk mengembangkan PAIKM. Demikianlah presentasi kami tentang pembelajaran PAIKM ini. Kami berharap kami bisa memberikan motivasi atau memberikan manfaat dari apa yang sudah kami sampaikan ini. Kami akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.